Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi dengan saya Samen Sambai Suminar. Salam satu laras, salam satu kokang dulur senusantara ya. Mudah-mudahan dulur senusantara dimanapun Samen berada dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, dalam kesempatan video ini saya akan mereview produk terbaru dari kita, yaitu regulator Knockdown Ribbon X. Ya. Regulator Ribbon X ini saya apa ya istilahnya, bukan ya ciptakan lah gitu bahasanya. Dengan menurut saya ya, itu agak sedikit menyempurnakan regulator pada umumnya lah, regulator di pasaran pada umumnya, Pointball, Nexgen, Ninja atau apalah itu ya. Bukan regulator-regulator yang sudah bagus-bagus, bukan yang standar-standar itu aja. Nah, oke. Poin pertama ini saya tunjukkan dulu misal kendalanya ya. Nah, ini regulator Pointball ini. Nah, itu kelihatan inletnya ya, yang di dalam itu. Nah, inletnya itu. Nah, inletnya ini sudah habis karena diamplas, teramplas, atau sengaja memang dihabiskan, saya tidak tahu. Nah, karena kalau regulator dengan inlet yang masih menyatu dengan bodi seperti ini, bila mana inlet rusak, ya sudah, berarti harus buang, guys, nggak bisa. Nah, mau dipakai kayak apapun pasti akhirnya nggak maksimal hasilnya, entah outputnya melar, rembes terus, ataupun tidak stabil. Nah, hal-hal seperti ini kan dari pengalaman saya pribadi, pembelian regulator ribbon yang generasi pertama yang masih memakai Pointball itu, bila mana minta di upgrade pasti kan itu kita amplas. Nah, kita ngamplasnya nggak berani banyak-banyak dulu, karena kalau terlalu banyak sampai berkurang, nah itu bahaya. Inletnya habis, ya sudah, berarti regul ini udah nggak bisa dipakai menurut saya. Dipakai pun nggak akan bekerja secara maksimal. Nah, itu ya poinnya ya. Oke ya, sudah ya. Berarti ini sudah nggak bisa dipakai ya. Udah, berarti ini dibuang saja. Ini regulator knockdown kita ya, Ribbon X ya. Ini penampakannya seperti ini, kurang lebihnya sama. Ini saya juga memakai sistem regulator Pointball, Ninja, Nexgen, regulator apa itu yang pokoknya produk-produk Cina yang sudah ada itulah ya. Ini saya memakai sistemnya kurang lebih seperti itu, hanya saya membenahi sedikit saja yang menurut pengalaman saya itu sangat penting. Inti sebuah regul, nah, apapun jenisnya, baik murah maupun mahal, intinya sebuah regul kita benahi sedikit di situ. Ini intinya ya. Nah, jadi kalau di Ribbon X inlet ini kita buat terpisah dari bodi. Nah, terpisah dari bodi. Nah, menurut saya ya dulur ya, kalau menurut yang mungkin yang lebih paham enggak tahu ya, nyawa sebuah regulator adalah pertemuan antara inlet dengan ujung teflon di piston ini. Nah, ini udah, nyawanya regulator itu hanya di pertemuan ini kalau menurut saya ya. Nah, kalau menurut saya ya. Nah, dengan permasalahan yang sebelumnya tadi saya jelaskan, bila mana dengan inlet yang menyatu dengan bodi ini, bila kita mau menemukan maksimal kan berarti harus menghaluskan yang di dalam itu. Selain susah, apabila kebablasan lah istilahnya ya, ini malah nggak bisa dipakai. Nah, dengan permasalahan yang saya jelaskan di awal tadi, makanya kita aplikasikan di Ribbon X seperti ini ya. Jadi inlet kita buat terpisah. Nah, inlet kita buat terpisah. Jadi bila mana inlet rusak,
atau apalah, ya kita tinggal beli inletnya saja, body regul tetap utuh. Nah, jadi ini tinggal masuk saja seperti ini. Nah, udah, itu inlet di dalam itu. Nah, ini sampean mau sekur, mau amplas yang halus untuk mencari setelan paling bagus, kerapatan antara piston dan inlet, sampean sudah nggak takut-takut. Bila mana terjadi hal sesuatu yang bikin inlet rusak, ya tinggal buang inlet yang lama, beli inlet yang baru. Nah, itu ya dulu-dulu ya. Jadi kita menciptakan produk yang insya Allah itu spare partnya ada dan tidak membuang bagian primer bodinya regul. Nah, begitu ya. Poinnya di sini untuk Ribbon X. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan knockdown. Kenapa knockdown kita masih pertahankan yang punya kita sendiri ini ya? Ide kita sendiri dengan baut lubang 4 yang kita temukan ini ya. Kenapa enggak knockdown itu enggak langsung dapat body-body di regul-regul yang sudah ada, atau yang custom regul paintball yang langsung di body? Ini drat tekanan tinggi sekali lagi. Namanya suatu produk pasti ada masanya. Kalau toh pun awet sampai seumur hidup, ya anggap aja itu rezeki. Nah, bila mana knockdown ini lecet, ya tinggal beli knockdownnya ini saja. Ininya enggak perlu beli. Tapi bila mana yang regul knockdown langsung ditanam di body regul, bila mana ada lecetnya, drat, buang sudah kan. Nah, itu ya. Jadi intinya di Ribbon X ini semua part terpisah. Semua part terpisah. Sampean teman-teman enggak perlu ragu-ragu. Bila mana ada part yang rusak, ya tinggal ganti. Inletnya rusak, tinggal ganti. Nah, begitu ya, dulu-dulu ya. Inilah Ribbon X. Jadi saya bisa memikirkan ini karena pengalaman saya selama setting knockdown ribbon paintball ya, maksudnya paintball dengan bahan paintball yang ini. Kendala kita ada di situ itu ya, dulu ya. Nah, tapi kayaknya ngeblank, tapi nggak apa, kita lanjutkan ya. Untuk piston dan inlet ini di regulator Ribbon X ini, saya memakai bahan aluminium bronze AB2 ya. Nah, nanti silahkan di searching ya di Google bagaimana kekuatan bahan ini, bronze AB2, al bronze AB2. Bahkan tingkat korosinya, menahan korosinya itu lebih baik daripada stainless 304. Untuk harga materialnya, nggak perlu ditanyakan itu, sangat mahal sekali. OD16 untuk bahan stainless ya, panjang 1 meter paling harganya hanya 140.000, 160.000, OD16 panjang 1 meter. Al bronze AB2 ini OD16 panjang 1 meter harganya 1 juta. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu juga untuk durability yang lebih panjang, keawetan yang lebih panjang. Dan itu yang selalu menjadi misi kita, baik di chamber yang dengan linear hammer, dan ini juga seperti itu ya, misi kita ya. Misi kita nggak asal jual produk, intinya seperti itu. Nah, terus kenapa kita nggak bikin rotari? Nah, kita sudah menguji rotari. Mau bagaimanapun rotari itu susah untuk menemukan presisi. Nah, bagaimana bila posisi ingin menemukan V di Ribbon X ini? Sampai tinggal setir kendorkan ini aja. Biarkan ini renggang tidak masalah. Karena sudah kita setel untuk piston, seal piston terutama, meskipun sampai longgarkan segini, insya Allah aman.
Apabila tidak aman, kirim balik ke kita, kita benahi. Nah, sudah kita kondisikan seperti itu. Beda dengan point ball ya, mungkin hanya pembukaan dikit aja seal piston sudah nyeplos. Tapi untuk Ribbon X nanti kita sudah kondisikan semaksimal mungkin. Jadi nggak perlu khawatir bila mana tidak dapat posisi V, ini tinggal dikendorkan aja, posisikan, nanti bautnya dikencangkan, udah gitu aja. Biarkan ini renggang, tidak terjadi suatu masalah apapun. Oke dulur, ini penampakan Ribbon X-nya ya. Nah, ini produk terbaru dari kita. Kita ciptakan atau kita upgrade produk ini seperti ini karena berdasarkan pengalaman kita. Khususnya untuk teman-teman yang bengkel ya mungkin lebih tahu ya. Kalau untuk teman-teman pemakai atau penghobi yang pemula lah, teman-teman yang masih belum tahu mungkin nggak begitu tahu pentingnya ini. Oke dulur, bismillahirrahmanirrahim. Regulator knockout Ribbon X ini kita rilis. Monggo silakan yang berminat bisa kontak person ke saya. Untuk masalah produksinya nanti akan kita selesaikan secepat-cepatnya. Oke dulur, terima kasih ya sudah mantengin video saya meskipun kurang berguna untuk sebagian orang. Enggak lah, kita hanya sharing saja di sini ya. Nah, jadi ini ya regulator Ribbon X. Next kita buatkan video untuk tes kestabilannya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi kita di next video untuk tes kestabilan regulator Ribbon X. Salam satu laras, salam satu kokang, salam untuk keluarga, dulur-dulur dimanapun berada. Sukses dan sehat selalu. Sam and Sam by Suminar.